Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafi'a, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Belado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 terkait budaya positif. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, saya diminta untuk mendemonstrasi segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sehingga ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang mungkin murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Menurut Gosen, telah merencanakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi, yaitu yang bernama segitiga restitusi, di mana terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, di mana pernyataan-pernyataan yang dapat digunakan antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan semua ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Namun, Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah. Dilakukan dengan prinsip bahwa setiap tindakan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Di sini, guru akan bergeser dari pemikiran teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Beberapa kalimat yang dapat digunakan antara lain, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan antara lain, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contoh kasus pertama. Menurut laporan beberapa bapak ibu guru yang mengajar pada jam pertama di kelas Dinda, beberapa hari belakangan dia terlambat masuk sekolah. Padahal dia merupakan salah satu murid yang rajin di sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Farah sama Siva. Pagi Pak. Kamu lihat Dinda enggak? Oh iya Pak, tadi di kelas. Masih di kelas. Pak Ilham bisa minta tolong enggak? Ya Pak. Tolong dipanggilkan Dinda.
ya. Suruh ke ruang BK ya. Tak tunggu di ruang BK. Ya, Ya. Pak. Nah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Din. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Gimana, Din? Apa benar saya disuruh untuk menemui Pak Ilman? Soalnya tadi Syifa bilang saya disuruh menemui Pak Ilman di sini. Memang betul, tadi saya di depan menemui Siva dan kawan-kawan. Saya tanya, lihat kamu enggak? Ternyata kata mereka kamu ada di kelas. Nah, akhirnya saya minta mereka untuk manggil kamu datang ke sini. Memang ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan kamu. Kira-kira ada waktu enggak? Ada, Pak, kebetulan sekarang sedang waktu istirahat. Memangnya ada apa kok saya dipanggil untuk kesini? Nah, ya ada satu hal yang harus saya sampaikan dengan kamu, tapi santai saja ya, jangan merasa tertekan. Jadi ada laporan dari beberapa bapak ibu guru yang mengajar jam pertama itu menanyakan ke saya atau mengkonfirmasi ke saya bahwa kamu itu sering datang terlambat. Kira-kira bener nggak? Iya, Pak, tapi baru akhir-akhir ini kok saya terlambat. Nggak apa-apa. Terlambat itu bisa saja dialami oleh semua orang. Ya, saya juga pernah terlambat kok. Kemudian bapak ibu guru yang lain, kemudian teman-teman kamu, saya yakin juga pernah terlambat. Cuman kamu pasti punya alasannya kan kenapa kamu itu terlambat akhir-akhir ini? Iya, Pak, karena orang tua saya sudah berangkat keluar kota. Saya juga akhirnya harus membantu pekerjaan rumah dengan kakak saya. Setiap saya bangun, kakak saya juga sudah berangkat bekerja. Jadi saya kesiangan karena tidak ada yang membangunkan saya. Sebenarnya bagus ya sudah membantu pekerjaan orang tua. Cuman kan kamu tahu apa sih akibatnya dari keterlambatan kamu? Iya, Pak, saya menjadi lebih tergesa-gesa ketika masuk kelas. Saya juga akhirnya tidak konsentrasi saat belajar. Iya. Nah, kamu tahu kan, jadi ada efeknya kan gitu ya. Nah, kemudian kira-kira keyakinan kelas apa yang harus kamu tingkatkan agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan menjadi lebih bertanggung jawab agar tidak terlambat lagi. Baik, kemudian kira-kira harapan kamu akan ingin menjadi seperti apa ke depan? Saya akan menjadi lebih bertanggung jawab dan menjadi lebih tertib untuk kedepannya supaya tidak terlambat lagi dan lebih konsentrasi saat belajar seperti biasanya. Baik, nah kemudian kira-kira kamu punya solusi tidak untuk mengatasi hal ini? Iya, Pak, saya akan memasang alarm di handphone saya. Atau saya bisa meminta kakak saya untuk membangunkan saya supaya saya tidak kesiangan. Baik, kira-kira solusi ini bisa dilaksanakan tidak? Bisa, Pak. Bisa, ya semoga harapan saya kamu bisa konsisten ya agar besok tidak terlambat lagi. Emang kamu kan anak yang tergolong pinter, rajin. Justru akhir-akhir ini kok kenapa kamu terlambat? Nah, semoga solusi ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Nah, itu saja Din ya. Terima kasih kamu sudah bersedia ke sini. Saya juga mohon maaf setelah mengganggu waktu istirahat kamu. Ya, itu saja. Baik, Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Ya, sama-sama. Silakan lanjutkan aktivitas kamu ya. Baik, Pak. Saya izin kembali ke kelas. Ya, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nurzahra Yasika. Terima kasih saya sudah diajak untuk berdiskusi terkait permasalahan saya. Saya merasa senang dan nyaman karena tidak ada rasa tertekan yang saya rasakan. Saya juga telah menemukan solusi untuk permasalahan saya melalui diskusi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, pada saat ulangan dilaksanakan, Intan terlihat mengeluarkan HP yang dimilikinya untuk menyontek jawaban ulangan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Baik, Intan, selamat pagi, Dan. Selamat pagi, Pak. Baik, kamu tahu enggak saya minta datang ke sini? Tidak, Pak. Kira-kira ada apa ya kok saya bisa dipanggil ke sini? Ya, tadi kan pelajaran saya, ya kan? Tadi kan saya mengadakan ulangan ya sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan sebelumnya. Nah, saya ingin tanya pada kamu, yang saya lihat loh ya, maka kamu saya panggil ke sini. Yang saya lihat bener nggak kamu tadi itu nyontek? Tidak, Pak, saya tidak menyontek. Coba diingat-ingat ya, soalnya Pak tadi saya sempat lihat kamu itu membuka HP di bawah meja pada saat ulangan. Nah, kelihatannya seperti masih mencontek, ya kan? Kalau saya tegur tadi di dalam kelas, kamu pasti akan malu, ya kan? Maka kamu saya panggil ke sini. Kira-kira yang sebenarnya terjadi apa?
Iya Pak, saya mencontek, maaf. Karena tadi malam saya tidak belajar. Saya lupa kalau besok ada ulangan harian. Tadi malam saya malah main game sampai kemalaman. Baik, tidak apa-apa Tan. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, ya. Ya seperti kamu tadi yang kamu ungkapkan, sudah mencontek. Yang terpenting kan kamu sudah berani mengungkapkan yang sebenarnya, gitu ya. Jadi tidak usah merasa tertekan. Nah, kemudian Tan, kira-kira perbuatan itu baik apa tidak? Tidak. Ya, tidak baik, ya kan? Kemudian kira-kira keyakinan kelas yang semacam apa yang harus kamu tingkatkan untuk menanggulangi hal semacam tadi? Saya harus belajar lebih giat. Ya. Terus saya harus jujur dalam mengerjakan soal ulangan tersebut. Ya, baik. Kira-kira kalau kamu sudah seperti itu, harapan kamu ke depan ingin menjadi murid yang seperti apa? Saya ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab, jujur, karena jujur itu menurut saya penting. Baik, bagus. Jadi memang kejujuran itu penting untuk kita, ya apalagi untuk masa depan kamu. Nah, kemudian kira-kira solusi apa yang bisa kamu tawarkan untuk memperbaiki agar tidak terjadi mencontek seperti tadi? Ingat, tidak hanya pelajaran saya ya, harapannya ya, untuk semua pelajaran tidak nyontek lagi. Kira-kira apa? Saya harus membuat jadwal kapan saya bermain, kapan saya belajar, agar saya bisa menjadi lebih baik ke depan. Iya, baik. Nah, kira-kira solusi itu bisa kamu lakukan tidak? Insya Allah bisa. Bisa ya, saya yakin bisa. Karena kan kamu juga termasuk anak yang pinter gitu ya. Nah, semoga solusi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kamu menjadi lebih baik, itu saja. Saya juga terima kasih kamu sudah hadir di sini. Saya mohon maaf mengganggu waktu istirahat kamu. Nah, silakan bisa melanjutkan aktivitas kamu ya. Iya Pak, baik, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya merasa senang sekali telah berdiskusi dalam menyelesaikan masalah saya. Saya merasa lega dan tidak ada rasa dihakimi pada saat berdiskusi. Akhirnya saya menemukan solusi dan masalah saya. Terima kasih atas diskusi yang telah dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang saya buat. Terima kasih telah menyaksikan, semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.